Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan budaya organisasi PT Astra International Tbk yang disusun oleh kelas B kelompok 13 yang beranggotakan 1. Aulia Larasati Silvikomah, NIM B 1019014. 2. Mia Finisya, NIM B 101902383. 3. Latifah Kusuma, NIM B 1019035. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Budaya organisasi merupakan modal organisasi. Budaya organisasi mampu memotivasi serta mengarahkan perilaku anggota organisasinya. Fakta menunjukkan organisasi yang unggul di dunia dan memiliki daya saing yang tinggi disebabkan oleh budaya perusahaan yang tepat dan dapat terinternalisasi oleh semua anggota organisasinya. Budaya organisasi selain menjadi identitas perusahaan, juga mendukung terbentuknya perilaku karyawan. Perilaku karyawan yang baik akan berpengaruh pada tingkah laku pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadi dasar kekuatan perusahaan. Sejarah singkat PT Astra International Tbk. PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Pada tahun 1990 telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk dalam rangka penawaran umum perdagangan saham perseroan kepada masyarakat. Perusahaan PT Astra International Tbk tumbuh dengan nilai-nilai yang dibangun oleh William Soryajaya yang bercita-cita menjadikan Astra sebagai pohon yang rindang, yang berbuah manis dan bermanfaat bagi banyak orang. Pada awal 1980-an, DNI perusahaan yang telah diinternalisasi oleh William Soryajaya selama 25 tahun disarikan dalam filosofi perusahaan yang dinamakan Catur Dharma. Nilai-nilai falsafah inilah yang selalu menjadi acuan manajemen dalam bertindak dan tercermin dalam semua aspek operasional perusahaan. Catur Dharma memiliki nilai yang bermanfaat bagi bangsa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menghargai individu dan membina kerjasama, serta senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Setiap karyawan Astra harus memahami dan menjalankan keempat falsafah tersebut. Di tingkatan paling dasar, filosofi senantiasa berusaha mencapai yang terbaik dapat dibiasakan dengan melakukan beberapa contoh sebagai berikut. 1. Bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian, beranikan diri untuk menerima tantangan baru dan selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas. Lalu, aktif dalam mencari pemecahan masalah dengan cara-cara yang baru, serta tetapkan dan capai target yang lebih tinggi dari pencapaian sebelumnya. Ada pula yang tidak boleh dilakukan, misalnya, jangan bersikap acuh tak acuh. Tidak boleh menyerah sebelum mencoba dan tidak boleh malas dalam bertanya. Jangan bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Kemudian yang terakhir, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kita masuk dalam filosofi menghargai individu dan membina kerjasama. Kita dapat membiasakan beberapa contoh perilaku sebagai berikut. Yang pertama, terbukalah untuk mendengar pendapat orang lain. Kemudian bersikap ramah kepada siapapun. Mudah beradaptasi dan berkontribusi dalam mencapai tujuan kelompok. Sementara itu, yang tidak boleh dilakukan diantaranya: 1. Jangan memandang rendah orang lain. Jangan pernah terlambat dalam setiap waktu. Tidak boleh enggan untuk bekerja sama karena merasa terancam oleh kemampuan orang lain.
Dalam menjalankan falsafah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, berikut contoh-contoh kebiasaan yang harus dilakukan. Yang pertama, cari dan pahamilah kebutuhan serta ekspektasi pelanggan. Berikan senyum dan sapa mereka dengan ramah dan sopan. Tepati janji dan komitmen. Pastikan kualitas pekerjaan yang kita sampaikan sudah diperiksa dengan teliti terlebih dahulu. Kemudian, contoh-contoh yang tidak boleh dilakukan diantaranya, jangan memberi respon atau informasi tanpa fakta dan data yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan. Jangan terlambat merespon permintaan atau komplain pelanggan. Jangan mengabaikan kebutuhan mereka. Pada filosofi menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, banyak contoh perilaku yang harus diterapkan. Misalnya, selalu patuhi norma, hukum, aturan, serta kebijakan yang berlaku. Jaga nama baik perusahaan, aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, jaga falsafah umum, jaga fasilitas umum, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu, hal-hal yang tidak boleh dilakukan diantaranya, jangan melakukan korupsi, serta kolusi dan nepotisme. Jangan melanggar hak dan kekayaan intelektual dalam menjalankan operasional bisnis. Jangan memanfaatkan fasilitas atau sumber daya perusahaan secara pribadi dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam perjalanan panjang Astra, Catur Dharma sudah ikut menumbuhkan perusahaan jadi sebesar sekarang menjadi pohon yang rindang sebagaimana yang dicita-citakan oleh William Soryajaya. Karenanya, jagalah agar Catur Dharma selalu bercermin dalam keseharian kita. Dia adalah modal terbesar dalam mencapai kemajuan bersama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.